akan menerangkan tentang sistem digestif 2. Sistem digestif 2 yang pertama ada usus halus atau intestinum tenue. Dinding usus kaya pembuluh darah yang berfungsi mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dinding usus melepaskan lendir dan air. Lendir yang berfungsi melumasi isi usus dan air yang berfungsi membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim dan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan villi. Villi berfungsi memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Selanjutnya ada duodenum atau yang disebut dengan usus 12 jari. Bagian dari usus halus yang terletak pada setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Terdapat dua muara saluran. Muara yang pertama dari pankreas dan yang kedua kantung empedu. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal ke lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Kemudian ada usus kosong atau jejunum. Bagian kedua dari usus halus di antara duodenum dan ileum. Permukaan dalam berupa membran mungkus dan villi. Secara histologi dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikit sel goblet dan plak nyeri. Yang selanjutnya, usus penyerapan atau ileum. Bagian terakhir dari usus halus. Banyak terdapat villi untuk menyerap nutrisi. Kemudian ileum memiliki pH 7 dan 8, yang berarti netral atau sedikit basah. Enzim-enzim yang dikeluarkan oleh usus halus ada enterokinase, mengubah tripsinogen menjadi tripsin, kemudian enzim maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ada enzim sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim eripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim disakarase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan menjadi feses. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Usus besar terdiri dari yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, dan yang ketiga ada kolon descendens, yang keempat ada kolon sigmoid.
Fungsi bakteri yang terdapat di usus besar ada dua, yaitu yang pertama membantu penyerapan zat-zat gizi, dan yang kedua membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Akibat iritasi pada usus besar sendiri bisa menyebabkan diare. Kemudian ada sekum atau usus buntu. Adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Operasi membuang umbai cacing sering disebut dengan appendektomi. Appendik vermiformis atau umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari caecum pada tahap embrio. Infeksi pada umbai cacing disebut dengan apendiksitis. Apendik mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Dan selanjutnya ada anus. Feses akan didorong mendekati rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar. Feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui lubang yang disebut dengan anus. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang akan menimbulkan defekasi. Dan anus sendiri mempunyai arti merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari dalam tubuh melalui proses defekasi, yaitu dengan buang air besar atau BAB. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menghasilkan enzim pencernaan, dan fungsi yang kedua adalah hormon penting seperti insulin atau endokrin. Dua jaringan pankreas yaitu asini dan pulau pankreas. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat, berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Dan yang selanjutnya adalah hepar atau hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki fungsi di antara fungsinya dengan pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi. Darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum.
Dan yang berikutnya adalah saluran empedu. Ada dua fungsi penting empedu. Yang pertama adalah membantu pencernaan dan penyerapan lemak, dan yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel, darah merah, dan kelebihan kolesterol. Demikian materi tentang digestif 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.